Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Story, channel yang membahas kisah-kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Nurul Story, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di channel Nurul Story, saya doakan semoga rezeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Pagi masih gelap ketika kakek Slamet sudah bangun. Gubuknya yang berdinding bambu dan beratap daun kelapa kering itu dingin sekali kalau angin malam masuk lewat celah-celah. Dia menggigil sambil menyalakan tungku kecil dari tanah liat. Api kecil dari kayu bakar bekas ranting pohon jati itu cuma cukup untuk merebus air dan menghangatkan badan yang sudah sering kesemutan. Kakek Slamet berusia 72 tahun. Rambutnya sudah putih semua, tinggal sedikit yang menempel di kepala. Tubuhnya kurus, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung. Orang-orang di kampung memanggilnya Pak Slamet. Tapi sudah lama tak ada yang benar-benar memanggilnya dengan suara keras. Paling cuma menyapa sekilas kalau bertemu di jalan tanah menuju sawah. Dulu, 30 tahun lalu, gubuk ini ramai. Ada Embok Sumi, istrinya, yang selalu mengomel kalau dia pulang telat dari memancing. Ada anak sematawayang mereka, Mas Joko, yang suka lari-lari di halaman sambil tertawa keras. Tapi sekarang semuanya tinggal kenangan. Embok Sumi meninggal karena demam tinggi 15 tahun lalu. Mas Joko pergi ke Jakarta mengadu nasib 20 tahun yang lalu. Janji akan menjemput orang tuanya kalau sudah sukses. Surat terakhir datang 10 tahun lalu. Cuma sepucuk pos dengan tulisan tangan buru-buru. Doain ya, Bapak. Sebentar lagi aku jemput. Sejak itu tak ada kabar lagi. Kakek Slamet tak pernah marah pada anaknya. Dia tahu hidup di kota keras. Mungkin Joko sudah berkeluarga, punya anak, sibuk. Mungkin dia malu pulang karena belum bisa membawa apa-apa. Kakek cuma berharap anaknya sehat dan tak kelaparan. Itu saja. Setelah minum air hangat tanpa gula, dia mengambil tongkat pancing bambu yang sudah menemani puluhan tahun. Kailnya sudah tumpul berkali-kali diganti. Senarnya sering putus dan disambung lagi dengan simpul mati. Dia membawa keranjang anyaman kecil yang sudah bolong di beberapa tempat. Lalu berjalan pelan menuju sungai yang jaraknya cuma 50 meter dari gubuk. Sungai itu tak besar, tapi airnya jernih dan banyak ikan wader, mujair, sama nila kecil. Dulu sungai ini ramai anak-anak mandi, perempuan nyuci, laki-laki mancing. Sekarang sepi. Anak-anak lebih suka main HP, perempuan nyuci di rumah pakai mesin. Laki-laki muda pada merantau. Tinggal kakek yang masih setia datang setiap hari. Dia duduk di batu besar yang sudah licin karena sering diduduki. Batu itu sudah seperti kursi pribadinya. Dia lempar kail yang diberi umpan cacing tanah. Lalu dia menunggu. Kadang 2 jam tak ada yang nyantol. Kadang cuma dapat 2 ekor kecil yang cukup untuk makan malam. Kalau sedang sial, dia pulang dengan perut keroncongan dan cuma merebus daun singkong liar yang tumbuh di belakang gubuk. Sambil menunggu, kakek sering bicara sendiri. Bukan gila, tapi memang tak ada orang lain yang bisa diajak ngobrol. Wader, kemarin kamu makan umpan aku, sekarang gantian ya. Masuk keranjangku sedikit. Aku sudah tua, tak kuat cari ikan jauh-jauh lagi. Kadang dia cerita pada ikan tentang masa mudanya. Tentang pertama kali ketemu Embok Sumi di pasar malam. Tentang hari Mas Joko lahir dan tangisnya yang keras sampai tetangga pada datang. Tentang hari-hari ketika rumah ini penuh tawa. Tapi semakin lama, cerita itu semakin jarang keluar dari mulutnya. Dadanya sering sesak kalau terlalu ingat. Batuknya juga makin sering, terutama kalau malam dingin atau habis kehujanan. Obat batuk di puskesmas sudah tak mampu lagi. Dia cuma minum air jahe kalau masih ada sisa jahe di kebun kecil yang sudah banyak rumput liarnya. Ada hari-hari ketika kakek duduk di batu itu sampai sore. Tak sadar waktu berlalu. Matanya kosong menatap air yang mengalir. Dia sering bertanya dalam hati,
Apa gunanya aku masih hidup kalau tak ada yang butuh lagi sama aku? Tapi tak pernah ada jawaban. Hanya suara gemericik air dan burung gereja yang kadang hinggap di dahan pohon waru tepi sungai. Tetangga sebelah, Bu RT, kadang membawa sepiring nasi atau sayur daun singkong. Tapi itu pun jarang, paling seminggu sekali. Dia tahu kakek Slamet tak suka dikasihani. Kalau diberi makanan, kakek selalu bilang, "Terima kasih, Bu. Besok kalau aku dapat ikan besar, aku balas ya." Padahal semua tahu dia hampir tak pernah dapat ikan besar lagi. Ada satu kejadian yang masih diingat kakek sampai sekarang. 2 tahun lalu, saat musim hujan besar, sungai meluap sampai masuk ke gubuknya. Air setinggi lutut. Dia duduk di atas meja kayu sambil memeluk foto keluarga yang sudah pudar warnanya. Malam itu dia menangis sepuasnya. Tak ada yang tahu, tak ada yang datang menengok. Pagi harinya air surut. Dia membersihkan lumpur sendirian dengan tangan gemetar. Sejak itu, dia semakin sering memandang sungai dengan tatapan kosong. Bukan karena ingin bunuh diri, dia takut dosa. Tapi kadang dia berpikir, kalau Tuhan mau mengambil nyawanya malam ini juga, dia tak akan menolak. Asal tak sakit terlalu lama. Hari itu, seperti biasa, dia duduk dari pukul 7 pagi. Matahari sudah naik tinggi, perutnya mulai keroncongan. Kailnya tak bergerak sama sekali. Dia menghela napas panjang, lalu mengangkat tongkatnya perlahan. Kosong lagi. Dia berdiri dengan susah payah karena pinggangnya sering nyeri. Lalu berjalan tertatih pulang. Di depan pintu gubuk, dia berhenti sejenak, memandang langit yang biru tanpa awan. Dadanya sesak lagi. Air matanya menetes tanpa suara. Dia mengusap wajahnya kasar dengan lengan baju lusuhnya, lalu masuk ke dalam. Malam nanti dia akan tidur dengan perut setengah lapar lagi. Besok pagi dia akan bangun lagi, merebus air, dan berjalan ke sungai. Karena itulah satu-satunya yang masih bisa dia lakukan. Karena itulah satu-satunya tempat yang masih mau menerima kehadirannya tanpa banyak tanya. Kakek Slamet tak tahu bahwa sore nanti, ketika gerimis mulai turun dan sungai terlihat lebih gelap dari biasanya, sesuatu yang tak pernah dia bayangkan selama 72 tahun hidupnya akan datang menghampiri. Hari itu berbeda sejak siang. Langit mendung tebal. Angin bertiup dingin dari arah hulu. Kakek Slamet tetap datang ke sungai seperti biasa, meski kakinya terasa lebih berat dari kemarin. Dia sudah terbiasa dengan cuaca buruk. Hujan kecil tak pernah menghentikannya. Malah kadang ikan lebih mudah makan umpan kalau air agak keruh. Dia tiba di batu besar sekitar pukul 4 sore. Cahaya sudah mulai kuning redup. Bayangan pohon-pohon di tepi sungai memanjang sampai menyentuh air. Kakek duduk pelan, mengeluarkan umpan cacing terakhir yang masih hidup dari kaleng bekas susu. Cacing itu menggeliat lemah. Dia sudah menyimpannya 3 hari. Dengan jari gemetar, dia memasang umpan, lalu melempar kail ke tengah sungai yang alirannya sedikit lebih deras dari biasanya. Tak lama kemudian, gerimis turun. Butiran halus, tapi cukup membuat baju lusuhnya basah dalam hitungan menit. Kakek menarik kerah baju sampai menutupi leher. Lalu dia menunggu. Matanya setengah terpejam karena dingin. Dia sudah siap pulang dengan tangan kosong lagi. Tiba-tiba, kailnya bergetar. Bukan getaran biasa seperti ikan mujair kecil yang suka mencuri umpan. Ini keras, tiba-tiba, dan sangat kuat. Tongkat bambu di tangannya langsung melengkung hampir patah. Benang nilon menjerit karena tarikan. "Ya Tuhan!" teriak kakek kecil sambil memegang tongkat dengan kedua tangan. Dia menarik, tapi benda di ujung sana menarik lebih keras. Tubuhnya terseret maju sampai lututnya menyentuh tanah basah. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Sudah bertahun-tahun dia memancing, tapi belum pernah merasakan tarikan sekuat ini. Bukan ikan gabus besar, bukan juga buaya kecil. Ini terasa lain. Kakek menanamkan kakinya di tanah, menarik sekuat tenaga meski tangannya sudah gemetar hebat. Tongkat bambu berderit, seperti mau pecah. Dia takut benang putus, tapi juga takut kalau benda itu naik ke permukaan. Di kepalanya muncul cerita-cerita lama dari orang tua, siluman sungai, ular raksasa,
genderuwo yang suka menarik orang ke dalam air. Air di depannya mulai beriak keras. Gelombang kecil muncul, seperti ada yang bergerak cepat di bawah. Kakek menarik lagi. Kali ini pakai seluruh tenaga yang tersisa. Tubuhnya miring, hampir jatuh. "Lepasin, lepasin aku!" teriaknya panik. Tapi tarikan itu tiba-tiba berhenti. Sungai kembali tenang sejenak. Hanya gerimis dan napas kakek yang terdengar. Lalu, perlahan, sesuatu mulai muncul. Pertama kepala. Besar, hitam mengkilat. Bukan kepala ikan. Bukan kepala buaya. Kepala kerbau. Lengkap dengan tanduk melengkung tajam dan mata merah menyala. Dari kepala itu menyambung badan panjang berbentuk ular. Sisiknya hijau tua berkilau basah, sebesar paha orang dewasa. Panjangnya tak terlihat ujungnya, masih terendam di dalam air. Kakek Slamet langsung terduduk. Tongkat pancingnya jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka lebar, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya membelalak. Wajahnya pucat seperti mayat. Tubuhnya gemetar hebat sampai giginya bergemeretak. Makhluk itu menatapnya. Mata merahnya tidak marah, tapi tajam menusuk. Kepala kerbaunya berada hanya 2 meter dari wajah kakek. Air menetes dari tanduknya, jatuh ke sungai dengan suara kecil. Kakek akhirnya bersuara. Suaranya serak, pecah, penuh ketakutan. "Ampun, ampun, Gusti, jangan ambil nyawaku. Aku belum siap, aku masih punya dosa banyak." Dia menangis. Bukan nangis biasa. Tangis orang tua yang sudah tak punya tenaga lagi melawan apapun. Air matanya bercampur air hujan di wajahnya yang keriput. Dia merangkak mundur. Lututnya bergesekan dengan batu dan lumpur. Tubuhnya lemah. Seperti semua tenaga hilang seketika. Aku cuma orang miskin. Tak pernah ganggu siapa-siapa. Jangan hukum aku. Tolong." Dia menunduk dalam-dalam. Tak berani lagi menatap makhluk itu. Dadanya sesak, seperti mau mati di tempat. Dia sudah pasrah. Kalau memang ajalnya sampai, ya sudahlah. Mungkin lebih baik daripada hidup sendirian terus. Hujan semakin deras. Petir menyambar jauh di kejauhan. Sungai mulai naik sedikit demi sedikit. Kakek masih menangis terseduh. Tubuhnya meringkuk seperti anak kecil ketakutan. Dia menunggu makhluk itu menyerang, menelan, atau menariknya ke dalam air. Tapi tak ada apa-apa. Hanya suara hujan. Dan napas makhluk itu, pelan, berat, seperti napas kerbau sungguhan. Kakek berani sedikit mengangkat kepala. Matanya yang basah melihat makhluk itu masih di tempatnya. Tak bergerak mendekat. Kepala kerbau itu menunduk sedikit, seperti sedang memperhatikan. Kakek menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar. Dia tak tahu harus lari atau tetap diam. Kakinya tak mau bergerak lagi. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Makhluk itu membuka mulutnya dan bicara dengan suara manusia. Hujan masih turun deras, tapi kakek Slamet tak lagi mendengarnya. Dunia seperti berhenti berputar. Dia hanya bisa menatap mulut makhluk itu yang terbuka lebar, memperlihatkan gigi putih besar seperti kerbau biasa. Tapi dari dalam mulut itu keluar suara manusia, dalam, berat, dan terdengar tua sekali. "Jangan takut, Kek, aku tidak akan mencelakaimu." Kakek langsung menjerit kecil, lalu memukul telinganya sendiri dengan tangan gemetar. Dia mengira sudah gila. Sudah pasti gila. Orang tua sendirian terlalu lama pasti akhirnya mendengar suara-suara aneh. Aku sudah gila, sudah gila." Gumamnya sambil menggeleng kuat. Makhluk itu menggeleng pelan. Tanduknya ikut bergoyang. Air hujan mengalir di sela-sela sisiknya. "Aku nyata. Kek, lihat baik-baik. Sentuh kalau mau." Kakek masih meringkuk. Tak berani bergerak. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya sakit sekali. Seperti ada batu besar menindih. "Aku Mbah Gembul," lanjut suara itu. "Tenang sekali. Penjaga sungai ini sejak zaman kakekmu masih kecil. Aku muncul karena aku tahu kau sudah terlalu lama menangis sendirian." Kata-kata itu menusuk tepat di dada kakek.
Dia langsung menangis lagi. Kali ini lebih keras. Bukan karena takut, tapi karena ada yang akhirnya bicara tepat pada lukanya yang paling dalam. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Anakku pergi, istriku mati, aku cuma beban. Suaranya pecah, tersendat-sendat. Mbah Gembul diam sejenak. Hujan masih mengguyur, tapi di sekitar mereka seperti ada lingkaran kecil yang lebih tenang. Makhluk itu menundukkan kepala kerbaunya sampai hampir menyentuh tanah, seperti menghormat. Aku tahu, Kek. Aku sudah melihatmu setiap hari selama bertahun-tahun. Aku tahu kau bicara sama ikan karena tak ada orang lain. Aku tahu kau pernah duduk di batu ini sampai pagi karena takut tidur sendirian di gubuk. Aku tahu kau pernah menangis di banjir 2 tahun lalu sambil memeluk foto keluargamu. Setiap kalimat membuat tubuh kakek Slamet bergetar lebih hebat. Dia tak bisa membendung air matanya. Semua rahasia yang dia simpan rapat-rapat, semua malam yang dia lewati dengan dada sesak, ternyata ada yang tahu. Ada yang melihat. Mengapa? Mengapa kau baru muncul sekarang? Tanyanya lirih. Suaranya hampir hilang di telan hujan. Mbah Gembul menghela napas panjang. Napasnya hangat, terasa sampai ke wajah kakek. Aku penjaga, bukan pembantu manusia. Aku tak boleh sembarangan muncul. Tapi kau sudah terlalu dekat dengan tepi. Aku takut suatu malam kau benar-benar menyerah dan masuk ke air sendirian. Kakek menunduk dalam-dalam. Meluk. Ternyata pikiran gelapnya itu diketahui juga. Aku takut kau mati dalam kesedihan, lanjut Mbah Gembul lembut. Aku tak ingin penjaga sungai berikutnya melihat orang tua baik hati mati karena hati hampa. Kakek tak bisa bicara lagi. Dia cuma menangis. Tangis yang sudah lama tertahan. Tangis yang tak lagi peduli hujan atau dingin. Dia menangis seperti anak kecil yang akhirnya menemukan orang tuanya setelah tersesat bertahun-tahun. Mbah Gembul diam saja, membiarkan kakek meluapkan semuanya. Kepala kerbaunya tetap rendah, seperti ikut menghormati air mata itu. Setelah lama sekali, tangis kakek pelan-pelan reda. Hujannya juga mulai reda menjadi gerimis halus. Langit sudah gelap. Tapi entah kenapa kakek tak lagi merasa dingin. Dia mengangkat wajahnya yang basah. Untuk pertama kalinya dia benar-benar menatap mata Mbah Gembul. Mata merah itu ternyata lembut, penuh kebijaksanaan dan kebaikan yang tak bisa disembunyikan. Kau mau temani aku? Tanyanya pelan. Suaranya serak tapi penuh harap. Mbah Gembul mengangguk perlahan. Kalau kau mau, setiap sore aku akan ada di sini. Kita bisa ngobrol. Kau boleh cerita apa saja. Aku akan mendengarkan. Kakek tersenyum. Senyum pertamanya dalam bertahun-tahun yang benar-benar dari hati. Wajahnya yang keriput jadi terlihat jauh lebih muda. Terima kasih, Mbah, katanya lirih, hampir tak terdengar. Mbah Gembul menggerakkan badan ularnya pelan, mendekat sedikit. Kepala kerbaunya kini hanya sejengkal dari tangan kakek. Sentuh aku, Kek, biar kau yakin aku bukan mimpi. Kakek ragu sebentar, lalu mengulurkan tangan gemetar. Jarinya menyentuh hidung Mbah Gembul yang basah dan hangat. Bukan dingin seperti ular biasa, hangat seperti hidung kerbau di kandang. Kakek menarik napas panjang, lalu mengusap air mata dan hujan dari wajahnya. Pulanglah sekarang, kata Mbah Gembul. Malam sudah larut. Besok sore aku tunggu kau lagi di sini. Kakek mengangguk cepat. Dia berdiri pelan, kakinya masih lemas, tapi dadanya entah kenapa terasa ringan sekali. Dia memungut tongkat pancing yang jatuh tadi, lalu menoleh lagi. Mbah, besok aku bawa pisang rebus ya. Kau suka pisang? Mbah Gembul tertawa. Suara tawanya menggema pelan di sepanjang sungai, hangat dan ramah. Aku suka segalanya yang kau bawa, Kek. Kakek tersenyum lebar, lalu berjalan pulang dengan langkah yang jauh lebih ringan. Gerimis masih turun, tapi dia tak peduli bajunya basah kuyup. Di dalam dadanya ada sesuatu yang sudah lama mati, harapan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kakek Slamet tertidur tanpa mimpi buruk. Dia bahkan lupa mengunci pintu gubuknya. Di luar, sungai mengalir tenang.
Mbah Gembul perlahan tenggelam kembali, tapi matanya masih menatap gubuk kecil itu dengan senyum yang tak terlihat oleh manusia. Sejak sore itu, hidup kakek Slamet berubah total tanpa banyak orang tahu sebabnya. Pagi tetap sama. Dia bangun sebelum ayam berkokok, merebus air, menyapu halaman kecil yang dulu penuh rumput liar. Tapi sekarang langkahnya lebih cepat, punggungnya lebih tegak, dan di sudut bibirnya selalu ada senyum kecil yang tak pernah hilang. Orang-orang yang lewat depan gubuk hanya melihat kakek tua biasa yang tiba-tiba rajin lagi. Mereka tak tahu bahwa kakek sekarang punya janji setiap pukul 4 sore. Setiap hari, jam 3 dia sudah gelisah. Dia menyiapkan sesuatu untuk dibawa. Kadang pisang rebus, kadang singkong kukus, kadang hanya segenggam kacang goreng yang dibungkus daun pisang. Kalau sedang beruntung dapat ikan 2 ekor, dia bakar 1, sisanya disimpan untuk makan malam. Sisanya selalu dibawa ke sungai. Saat matahari mulai condong ke barat, kakek berjalan ke batu besar. Dia tak lagi membawa pancing. Tongkat bambu itu kini bersandar manis di sudut gubuk, seperti sudah pensiun. Dia hanya membawa keranjang kecil dan tikar pandan lusuh untuk alas duduk. Mbah Gembul selalu muncul tepat waktu. Kadang hanya kepala kerbaunya yang nongol di permukaan. Kadang badan panjangnya melingkar di tepi air seperti pagar hidup. Mereka langsung ngobrol. Tak ada basa-basi, tak ada salam yang panjang. Seperti 2 orang yang sudah saling mengenal puluhan tahun. Kakek cerita apa saja. Hari ini dia cerita tentang Embok Sumi yang dulu suka marah kalau dia pulang malam karena keasyikan mancing. Besok dia cerita tentang Mas Joko kecil yang pernah jatuh ke sungai ini dan ditarik naik oleh kakek dengan panik. Lusa dia cerita tentang mimpi buruk yang dulu sering datang. Sekarang sudah tak pernah lagi. Mbah Gembul mendengarkan tanpa memotong. Kadang mengangguk, kadang tertawa pelan sampai air sungai beriak kecil. Kalau kakek lupa cerita, Mbah Gembul yang mulai. Tentang ikan-ikan raksasa yang hidup di gua bawah air, tentang pohon beringin tua yang bisa bicara kalau malam Jumat Kliwon, tentang manusia-manusia dulu yang masih hormat pada sungai. Suatu sore, batuk kakek kambuh lagi. Parah sekali sampai dia harus berhenti bicara dan memegang dada. Mbah Gembul diam saja, lalu tenggelam sebentar. Tak sampai 5 menit, dia muncul membawa sesuatu di mulutnya. Buah kecil berwarna merah keunguan, sebesar telur ayam, baunya harum sekali. Makan ini, kek, dari hulu, dekat air terjun. Cuma tumbuh 1 musim setahun. Kakek ragu, tapi akhirnya memotong buah itu dengan pisau kecil. Manis, segar, dan anehnya setelah ditelan, dadanya langsung plong. Batuk yang biasanya seminggu baru sembuh, malam itu juga hilang sama sekali. Sejak itu, kalau kakek batuk atau badannya linu, selalu ada buah aneh atau daun tertentu yang dibawa Mbah Gembul. Badan kakek yang tadinya tinggal tulang, perlahan berisi lagi. Pipinya tak lagi cekung. Orang kampung mulai curiga. Kok Pak Slamet sehat banget tiba-tiba? Gizinya dari mana? Kan cuma makan ikan kecil-kecil. Badannya kok tambah bugar? Jalan juga cepet sekarang. Ada yang bilang kakek dapat warisan mendadak. Ada yang bilang dia nyanyi di acara hajatan orang kota. Ada yang bilang dia minum obat Cina mahal. Kakek cuma tersenyum kalau ditanya. Dia tak pernah bohong, tapi juga tak pernah cerita yang sebenarnya. Rahasia ini terlalu berharga untuk dibagi. Setiap malam sepulang dari sungai, kakek tak lagi merasa gubuknya kosong. Dia menyalakan lampu minyak, duduk di bangku kayu, lalu mengulang semua cerita Mbah Gembul dalam hati. Kadang dia tertawa sendiri sampai matanya basah. Kadang dia menangis bahagia sampai tertidur di kursi. Satu hari yang tak akan dilupakannya. Anak-anak tetangga sedang main bola di dekat sungai. Bola masuk ke air, mengalir deras. Anak paling kecil, Dika umur 7 tahun, nekat nyemplung mengejar. Dalam sekejap dia sudah terseret arus. Kakek yang sedang duduk di batu langsung berdiri. Dia mau terjunkan diri, tapi kakinya tahu dia tak akan cukup kuat. Dia hanya bisa berteriak minta tolong. Tiba-tiba air beriak keras. Mbah Gembul muncul secepat kilat. Badan panjangnya melingkar di bawah air, lalu dengan lembut mendorong Dika ke tepi. Anak itu batuk-batuk, basah kuyup, tapi selamat.
Kakek memeluk Dika erat-erat sambil menangis. Anak-anak lain lihat sesuatu yang besar dan hitam di dalam air, tapi mereka terlalu panik untuk cerita jelas. Orang tua datang, berterima kasih pada kakek karena sudah menolong. Kakek cuma menggeleng. "Bukan saya, sungainya yang baik." Sejak hari itu, anak-anak mulai sering mampir ke gubuk kakek, minta cerita. Kakek awalnya bingung, tapi lama-lama senang. Dia ceritakan dongeng-dongeng yang dulu diceritakan Mbah Gembul, tentu saja tanpa menyebut nama aslinya. Anak-anak memanggilnya kakek cerita. Gubuk kecil yang dulu sepi, sekarang sore hari sering penuh suara tawa anak kecil. Ada satu malam yang sangat istimewa. Kakek ulang tahun ke-75. Dia tak pernah merayakan ulang tahun sejak Mbok Sumi meninggal. Malam itu dia duduk di tepi sungai sendirian, cuma bawa sebotol teh hangat. Mbah Gembul muncul. Kali ini seluruh badannya naik ke daratan, melingkar besar mengelilingi kakek seperti tembok hidup yang hangat. Di atas kepala kerbaunya, entah dari mana, ada mahkota kecil dari bunga teratai putih yang baru mekar. "Selamat ulang tahun, Kek," katanya lembut. Kakek menangis lagi, tapi kali ini nangis bahagia yang tak bisa dibendung. Dia memeluk leher Mbah Gembul erat-erat, seperti memeluk sahabat yang sudah lama hilang. Terima kasih sudah mau jadi temanku." Mbah Gembul tak bicara apa-apa lagi, hanya diam, membiarkan kakek menangis sepuasnya di pelukannya yang hangat. Sejak saat itu, semua orang di kampung tahu satu hal, kakek Slamet tak lagi sendiri. Ada sesuatu yang menjaga dia, sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa sangat nyata di senyumnya setiap hari. Dan sungai itu, yang dulu hanya mengalir biasa, sekarang sering terlihat beria kecil di sore hari, seolah-olah ikut tersenyum. Waktu berlalu cepat kalau hati sudah penuh. Kakek Slamet sekarang berusia 89 tahun. Rambutnya sudah tak ada lagi, tinggal kulit kepala licin yang sering dia gosok-gosok sendiri sambil tertawa. Badannya tetap kurus, tapi tak lagi seperti tulang berjalan. Pipinya berisi, matanya bening, dan yang paling jelas, dia tak pernah batuk lagi sejak 7 tahun terakhir. Gubuk kecilnya sudah diperbaiki berkali-kali, bukan oleh dia, tapi oleh anak-anak kampung yang sudah besar dan sekarang punya anak sendiri. Atapnya diganti seng baru, dinding bambu diganti gedek anyar, lantai tanah ditinggikan dan diberi ubin sederhana. Di depan rumah kini ada bangku panjang dari bambu, tempat kakek duduk setiap pagi sambil minum teh, menyapa orang yang lewat. Setiap sore tetap sama. Pukul 4 kurang sedikit, kakek sudah berjalan pelan ke batu besar. Tongkatnya masih dipakai, tapi bukan karena lemah, hanya karena sudah jadi teman lama. Keranjang kecil selalu ada di tangannya. Kadang bawa kue apem, kadang bawa pepaya matang dari pohon di belakang rumah yang entah kenapa selalu berbuah lebat. Mbah Gembul selalu muncul. Kadang hanya kepala kerbaunya, kadang badannya melingkar penuh sampai menutupi separuh sungai. Mereka tak banyak bicara lagi seperti dulu. Kadang hanya duduk diam bersama, mendengar suara air, burung, dan angin. Tapi diam mereka penuh makna. Satu tatapan sudah cukup untuk mengerti apa yang ada di hati masing-masing. Anak-anak kampung, yang dulu kecil dan suka minta cerita, sekarang sudah remaja dan dewasa. Mereka tetap datang, tapi sekarang membawa anak-anak mereka sendiri. Kakek dijuluki kakek sungai oleh generasi baru. Mereka tahu ada teman ajaib, kakek di dalam air, meski tak pernah benar-benar melihat. Kadang ada yang nekat mengintip dari balik pohon, tapi yang terlihat hanya riak air dan senyum kakek yang damai. Suatu hari, Dika, anak yang dulu hampir tenggelam dan diselamatkan Mbah Gembul, datang membawa anak perempuannya yang baru berusia 5 tahun. Namanya Sumi, sama seperti almarhumah neneknya. Dika meminta kakek memberkati anaknya. Kakek mengangkat tangan gemetar, mengusap kepala Sumi kecil, lalu berkata lirih, "Semoga kamu selalu dijaga sungai ini, nak." Malam itu kakek tak pulang sampai larut. Mbah Gembul tahu ada yang berbeda. Kakek duduk lebih lama dari biasanya, menatap air dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah tua sekali ya, Mbah," katanya pelan. Mbah Gembul mengangguk perlahan.
Badanku masih kuat karena kamu. Tapi aku tahu, waktuku sudah dekat. Mbah Gembul tak menjawab. Hanya mendekatkan kepala kerbaunya sampai menyentuh lutut kakek. Aku tak takut mati, lanjut kakek sambil tersenyum. Aku cuma takut. Nanti siapa yang bawa pisang rebus buat kamu tiap sore? Mbah Gembul tertawa pelan. Suaranya menggema lembut di malam yang sunyi. Aku akan tetap di sini, Kek. Sungai ini tak pernah pergi. Dan kamu juga tak akan benar-benar pergi. Kakek mengangguk. Air matanya jatuh ke air sungai. Langsung lenyap di telan aliran. 2 minggu kemudian, kakek tak muncul di sore hari. Anak-anak kampung mulai gelisah. Mereka datang ke gubuk, memanggil-manggil. Pintu tak dikunci. Di dalam, kakek Slamet terbaring di tikar pandan kesayangannya. Tangan kanannya memegang tongkat pancing bambu yang sudah tak dipakai bertahun-tahun. Wajahnya tenang sekali. Bibirnya melengkung kecil, seperti sedang tersenyum pada seseorang yang hanya dia lihat. Di sudut ruangan, ada keranjang kecil berisi pisang rebus yang masih hangat, ditutup daun pisang rapi. Kakek meninggal dengan damai, tanpa sakit, tanpa keluhan. Hanya tertidur, dan tak bangun lagi. Kampung ramai 3 hari 3 malam. Orang-orang dari desa tetangga datang karena kabar kakek sungai meninggal menyebar cepat. Pemakaman diadakan di tepi sungai, sesuai wasiatnya yang pernah disampaikan pada Dika setahun lalu. Kalau aku mati, kubur saja aku di sini, biar dekat sama temanku. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, sesuatu terjadi. Air sungai yang biasanya mengalir biasa, tiba-tiba tenang sekali. Tak ada riak sama sekali. Lalu, dari tengah sungai, muncul bunga teratai putih besar-besar, satu persatu, mengapung perlahan ke arah makam. Belum pernah ada teratai di sungai itu sebelumnya. Bahkan orang tertua di kampung tak pernah melihat. Bunga-bunga itu terus bermekar sepanjang malam. Cahayanya lembut, seperti lampu kecil yang hidup sendiri. Orang-orang menangis. Bukan hanya karena sedih, tapi karena merasa ada yang besar sedang mengucapkan selamat tinggal. Keesokan paginya, saat orang-orang datang membaca doa, mereka melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di atas makam kakek Slamet yang masih baru, tumbuh satu batang teratai paling besar. Di tengah-tengah bunga itu, ada bekas telapak tangan besar, telapak tangan kerbau, yang seperti baru saja menempel di tanah kubur, lalu pergi lagi. Sejak hari itu, sungai berubah. Airnya lebih jernih, ikan lebih banyak, pohon-pohon di tepi lebih hijau. Dan setiap sore, kalau ada orang lewat batu besar tempat kakek dulu duduk, kadang terdengar suara tawa pelan. Tawa orang tua yang bahagia, bercampur suara gemuruh dalam yang hangat. Orang-orang tahu, kakek Slamet tak benar-benar pergi. Dia hanya pindah tempat duduk. Sekarang dia duduk di dalam sungai, bersama sahabatnya yang tak pernah pergi. Dan sungai itu, sampai hari ini, masih mengeluarkan bunga teratai putih setiap tanggal kakek meninggal. Bunga yang tak pernah layu sebelum orang kampung mengambilnya untuk diletakkan di atas makam. Kakek Slamet mendapatkan apa yang tak pernah dia minta, tapi selalu dia butuhkan. Kehidupan yang penuh cinta sampai detik terakhir. Dan kematian yang damai di pelukan sahabat sejati. Nah, cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman semua dengan cerita persahabatan ini? Apa yang bisa kita petik dan ambil kebaikan dari cerita ini? Monggo ditulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, like, dan komen ya, agar saya selalu bersemangat dalam membawakan cerita-cerita persahabatan manusia dengan hewan ya teman-teman. Akhir kata, saya pamit undur diri ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.